Untuk pengerusakan saya pun juga tidak sepakat. Hanya saja kemudian proses-proses penyelesaian inilah yang kemudian saya rasa keluar dari jalur-jalur yang kemudian dikatakan sebagai institusi pendidikan. Harusnya tentu sebagai lembaga institusi pendidikan, jelas yang dikedepankan adalah bagaimana kemudian proses penyelesaian kekeluargaan. Oke. Karena ini adalah antara pendidik dan yang dididik. Iya, bukan orang luar, bukan musuh, bukan siapa. Dalil mereka bahwa mereka yang demo ini sebenarnya ingin membela diri karena terlalu lama di kampus, di jam malam di kampus dilarang, mereka nggak suka, akhirnya demo. Bukan itu saja berarti masalah yang ada di Unikma. Iya, jelas lah, itu bukan menjadi satu persoalan yang sekedar gitu, tapi ini suatu masalah yang kompleks gitu. Iya, itu masalah kecil dari masalah besar sebenarnya. Iya, itu hanya kulitnya saja lah kita bilang. Kenapa ya Bang? Saya melihat apa sih yang mereka dapat selama aksi pada dasarnya. Benar. Selain untuk memperjuangkan hak-hak daripada kemahasiswaan itu sendiri, toh juga untuk mengembangkan fasilitas kampus. Pony Romain, bicara santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra di podcast Bicara Santai. Jadi hari ini saya mau ngobrol dan bicara santai dengan salah satu aktivis di Nusa Tenggara Barat yang sekarang ya sedang sibuk-sibuknya menyelesaikan satu persoalan, ya, mengaudiensi satu insiden yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Mungkin teman-teman udah banyak baca di beberapa platform media berkaitan dengan penangkapan dari 7 mahasiswa, ya, yang kemudian diduga melakukan tindakan pengerusakan fasilitas kampus. Saya sedang bersama dengan Presiden Mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Bang Andri. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman semua ada cerita sedikit. Sebenarnya saya udah nge-tag video sama Bang Andri sebelumnya, tapi karena ada error sedikit jadi akhirnya kita nge-tag ulang. Teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada satu insiden yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yakni penetapan tersangka terhadap 7 aktivis di perguruan tinggi, yakni di Universitas Pendidikan Mandalika, yang kemudian menuai banyak polemik dan kontroversi nih, Pak Presma. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh kampus ini sesuatu hal yang berlebihan. Ya, ada juga yang mendukung apa yang dilakukan oleh kampus ini adalah sesuatu hal yang biasa, wajar untuk memberikan shock terapi kepada mahasiswa agar tidak merusak fasilitas yang ada di kampus. Tapi sebelum kita membicarakan berkaitan dengan isu itu, teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang mau tahu, ya, siapa sih ya Presma dari Undikma, apa sih kesibukannya sekarang, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di podcast Bicara Santai, Pak Presma. Terima kasih Bang, bahwa untuk saya pribadi nama saya adalah Andri Saria, nama lengkapnya. Tapi biasa dipanggil Andri. Ya, berasal dari Desa Jeroharu, Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini menempuh pendidikan fisika S1 di Universitas Pendidikan Mandalika. Yang dulunya IKIP Mataram dan UNTB, sekarang menjadi Undikma. Nah, saat ini sedang menempuh semester akhir nih. Tapi ditempuh dengan kemudian problematika yang ada. Nah, jadi sebelum keluar kampus langsung dihadapin dulu, digodok dulu nih. Kamu harus nyelesain permasalahan kampus dulu, baru selesai dulu di kampus. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Presma, bahwa ada kesimpang siuran informasi nih yang muncul di ruang-ruang publik berkaitan dengan penangkapan atau penetapan 7 mahasiswa sebagai tersangka dalam insiden pengerusakan fasilitas di Undikma. Menurut Pak Presma, persoalan ini seperti apa? Kalau dari kacamata kami di BEM Undikma, karena selaku Presiden Mahasiswa Undikma, tentu melihat hal ini menjadi sebuah kerugian yang besar bagi demokrasi itu sendiri, bagi kampus itu sendiri, karena tentu yang seharusnya menjadi ruang intelektual kemudian ternoda oleh hal-hal yang justru dapat diselesaikan harusnya dengan cara musyawarah, cara kekeluargaan. Harusnya ya, harusnya seperti itu yang kemudian dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan perkara ini, terlepas dari salah ataupun tidaknya. Namanya mahasiswa di kampus tempatnya salah ya, bukan begitu ya? Sangat betul, karena memang di sanalah proses kemudian pembentukan karakter dimulai, mencari jati diri dimulai. Karena kan sejak SMA masih nakal-nakalnya, baru ditempuh di kuliah lah. Kayak kemudian tiket kekeliruan, tiket kesalahan seperti yang kita bahas tempo lalu itu emang terjadi di masa itu. Di masa itu ya. Sejauh ini udah sampai mana kasusnya, Presma? Sejauh ini memang kasus yang terjadi ini sebenarnya kan udah 4 bulan lalu. Dan
sampai dengan hari ini sebenarnya ini udah sangat jauh sebenarnya. Tapi kemudian diributkan oleh kalangan aktivis karena telah ditetapkan sebagai tersangka, Bang. Iya. Sehingga proses kasus ini sebenarnya dapat diselesaikan, namun pada akhirnya berujung pada penetapan tersangka yang tadinya 7 orang dipanggil ditambah 9 orang sampai pada penetapan tersangka terhadap 8 orang. Nah, yang benar nih yang 8 orang atau 7 orang? Yang 8 orang. Yang 8 orang nih. Itu yang kemudian simpang siur mungkin, Bang, ya. Yang terupdate di media sosial, yang terupdate di media-media berita itu kebanyakan 7 orang. Pada faktanya itu bahwa 7 orang ini adalah yang dipanggil pertama. Kemudian ditambah lagi 2 orang dipanggil 9 orang. Sampai pada akhirnya ditetapkanlah kemudian 8 orang sebagai tersangka. Nah ini penting ya teman-teman di podcast Bicara Santai. Sebenarnya yang ditetapkan sebagai tersangka itu sampai hari ini itu ada 8 orang, bukan 7 orang. Ini sekaligus informasi kepada teman-teman semua, mungkin ada miskomunikasi atau misinformasi ya yang sampai kepada publik. Bukan hanya 7 orang, tapi ternyata ada 8 orang. Berkaitan dengan informasi yang tidak tersebar secara bagus dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di podcast Bicara Santai juga mau tahu kronologinya seperti apa. Kenapa kemudian 8 orang ini sampai ditetapkan sebagai tersangka? Apa sih yang mereka lakukan gitu loh? Kok bisa sampai kampusnya setega itu melaporkan mereka gitu? Kalau berbicara tentang kronologis, tentu ini menjadi satu kesatuan, Bang, bahwa ini adalah suatu kejadian yang tidak serta-merta muncul api gitu, tetapi ada kemudian bara dan segala macam sebelumnya. Ada kayu yang kemudian ada percikan-percikan yang kemudian mengakibatkan hal ini terjadi gitu. Ini dimulai dari sejak Maret lalu. Dinamika terus-terusan terjadi, tapi memang dinamika kecil. Yang kemudian dalam hal itu persoalan-persoalan biasa lah, persoalan-persoalan yang klasik seperti fasilitas, kemudian jalannya proses pembelajaran, baik itu kaitannya dengan mahasiswa maupun birokrasinya sendiri. Sampai pada kemudian klimaksnya itu terjadi di tanggal 14 Maret itu. Nah, di tanggal 14 Maret itu teman-teman pada awalnya itu melakukan demonstrasi pada umumnya dengan rutenya itu dari kemudian lapangan sampai kemudian rektorat di Undikma. Di Undikma. Tapi sebelumnya udah ada itikat untuk berdiskusi, berdialog dulu. Sudah sangat sering. Jadi sebelum ini terjadi itu audiensi berulang kali udah sering dilakukan. Tapi akhirnya tanggal 14 menjadi demonstrasi klimaksnya. Dan pada akhirnya di tanggal 14 itu kita kemudian selesainya berdemonstrasi itu kemudian kita melakukan audiensi lagi. Diterima audiensi. Di dalam proses audiensi pada dasarnya, Bang, itu berjalan aman, nyaman. Karena memang sudah ditempuh beberapa hasil. Tapi kemudian tidak atau belum menyeluruh dijelaskan atau istilahnya itu disepakati. Masih di pertengahan lah seperti itu. Sehingga kemudian pihak rektor maupun juga pihak birokrasi yang berada di ruangan, karena waktu itu rektor ikut secara online melalui Zoom. Keluar secara sepihak, meninggalkan ruangan. Meninggalkan ruangan dan meninggalkan ruang Zoom karena rektor melalui online. Sehingga sontaklah teman-teman masa aksi ini emosional gitu. Kecewa dong. Siapa sih yang nggak kecewa ditinggalin seperti itu kan? Kira-kira seperti itulah yang kemudian terjadi, mengakibatkan teman-teman ini, ya kita bilang namanya juga anak muda. Kita masih benar-benar kayak kritisnya itu masih bisa dikatakan lepas lah. Tapi di sana kita masih sebenarnya terkoordinir, berusaha mencapai hasil. Akhirnya kemudian keluar, ribut lah terjadi. Akhirnya kemudian ada pengerusakan yang terjadi, yang dilakukan oleh 8 mahasiswa itu di tanggal berapa, Presman? Itu untuk pengerusakan memang betul terjadi, dan saya maupun secara lembaga memang tidak, istilahnya itu tidak merestui lah, dalam artian menyalahkan diri juga gitu, bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Artinya Presma tidak membenarkan insiden itu. Tapi di satu sisi juga tidak membenarkan, baik itu kemudian cara penyelesaiannya maupun kemudian tidak menyadarinya. Kenapa saya bilang tidak menyadarinya, Bang? Bahwa ini satu kesatuan, bukan kemudian secara sadar kita melakukan hal ini, tapi ada sebab yang
istilahnya orang kan banyak tuh yang bunuh diri karena diputusin pacar segala macam. Iya. Ya saya kira seperti inilah konsepnya, bahwa kita ini sakit hati, minimal dapat dimengerti gitu. Oke. Kenapa sih mahasiswa ini seperti ini gitu. Oke. Tapi framing yang muncul kan, wah ini mahasiswa, bahkan saya lihat di komentar BEM Undikma itu, saya lihat komentarnya itu, ini masa yang memperdulikan demokrasi atau segerombolan monyet. Ini kan lucu. Lucu ya, mahasiswa disebut sebagai monyet. Aduh, Iya, udah karena nggak benar sih kayaknya. Kenapa ya Bang? Saya melihat apa sih yang mereka dapat selama aksi pada dasarnya. Benar. Selain untuk memperjuangkan hak-hak daripada kemahasiswaan itu sendiri, toh juga untuk mengembangkan fasilitas kampus gitu. Oke. Tapi kabarnya Presma ya, yang saya baca nih dari beberapa media, demonstrasi yang mereka lakukan itu dilatar belakangi bukan dari kekhawatiran mereka tentang kampusnya, kondisi kampus dan lain sebagainya. Karena pelarangan jam malam di kampus sebenarnya itu menurut media ya yang saya baca, ini juga perlu diluruskan ke teman-teman podcast Bicara Santai. Sebenarnya memang ada banyak problem. Tapi kan yang namanya problem harus ada jadi pemantik. Oke. Biasanya terjadi seperti itu. Dan memang dalam waktu itu bertepatan dengan ada rentetan-rentetan masalah yang kemudian ada pemantik dengan persoalan kegiatan malam gitu. Oke. Pemantiknya itu terjadi begini Mas, sebelum 14 Maret ini. Jadi kita flashback juga nih. Oke. Sebelum 14 Maret itu terjadilah kemudian pengusiran. Kalau saya bahasakan itu ada miskonsepsi dan miskomunikasi juga. Oke. Pihak mahasiswa dengan mahasiswa. Dan di sana itu bukan kemudian langsung ribut Bang. Saya terus-terusan jalin komunikasi dengan pihak mahasiswaan, tapi memang buntu. Selalu kemudian buntu. Pada akhirnya terjadilah kemudian keributan yang di 14 Maret. Oke, artinya gini. Kan media kan pasti mewawancarai pihak birokrasi kampus. Nah, birokrasi kampus dalil mereka bahwa mereka yang demo ini sebenarnya ingin membela diri karena terlalu lama di kampus, di jam malam di kampus dilarang, mereka nggak suka akhirnya demo. Bukan itu saja berarti masalah yang ada di Undikma. Iya, jelas lah itu bukan menjadi satu persoalan yang sekedar gitu, tapi ini suatu masalah yang kompleks gitu. Iya, itu masalah kecil dari masalah besar sebenarnya. Ya, itu hanya kulitnya saja lah kita bilang. Terus juga akreditasi kampus sumbangsi terbesar pada kemahasiswaan. Benar. Kalau memang kemudian saya secara pribadi juga ingin sampaikan bahwa kalau memang mahasiswa itu melakukan hal negatif, ayo kita kemudian berikan regulasi yang cocok untuk kemudian kita berikan sanksi. Oke. Tapi selama dalam koridor dia berkegiatan malam untuk kemudian kebanggaan kampus, apa sebabnya kita untuk melarang? Toh juga mereka nggak digaji, mereka bahkan kadang-kadang abang tahu sendiri, mereka mengeluarkan uang pribadinya sendiri. Bahkan nggak jarang kemudian dia mengorbankan seluruh tenaga waktunya untuk kemudian hanya nama kampus toh. Jadi apa sebabnya untuk kemudian kita melarang begitu keras gitu? Kecuali memang melakukan hal-hal tindak yang negatif, saya juga tidak memiliki istilahnya itu kemampuan untuk melindungi gitu, karena memang kalau memang salah ya salah. Iya, kita nggak bisa membenarkan sesuatu yang salah. Betul. Mungkin ya misalkan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ketika di kampus malam itu adalah tindakan yang negatif, misalkan minum minuman keras, kemudian tidak melakukan hal-hal yang produktif. Misalkan ya bisa dibenarkan, misalkan itu dilarang. Tapi kalau misalkan mereka besok kegiatan ada seminar, mereka harus begadang misalkan untuk mempersiapkan seminar, berdiskusi dan lain sebagainya, ya masa iya sih kampus membatasi itu kan? Itu sesuatu hal yang lucu juga, menarik ya. Justru kampus harus memfasilitasi. Kalau dia butuh mie malah kasih mie. Iya benar. Kan harusnya seperti itu. Benar. Karena toh juga untuk nama kampus kan nggak mungkin untuk nama ibunya toh. Pasti untuk nama kampus. Iya, benar ya. Itu teman-teman semua, mahasiswa itu bahkan ya mengorbankan dirinya pribadi. Mereka berani bercucur keringat, bahkan bermandi darah untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa, kepentingan masyarakat, dan untuk perbaikan kampusnya. Itu juga mungkin yang menjadi alasan teman-teman Undikma akhirnya kemudian melakukan demonstrasi, ya, melihat persoalan kampus yang begitu kompleks akhirnya berujung pada demonstrasi. Tetapi Presma, kita juga nggak bisa benarkan misalkan adanya pengerusakan itu. Karena seperti itu, pengerusakan dilakukan oleh mahasiswa, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, pandangan Presma seperti apa? Saya sampaikan sekali lagi bahwa untuk pengerusakan saya pun juga tidak sepakat. Hanya saja kemudian proses-proses penyelesaian inilah yang kemudian saya rasa
keluar dari jalur-jalur yang kemudian dikatakan sebagai institusi pendidikan. Oke, harusnya menurut Presma seperti apa? Harusnya tentu sebagai lembaga institusi pendidikan, jelas yang dikedepankan adalah bagaimana kemudian proses penyelesaian kekeluargaan. Oke. Karena ini adalah antara pendidik dan yang dididik. Iya, bukan orang luar, bukan musuh, bukan siapa, tapi ini adalah pendidik dan yang dididik gitu. Iya. Sehingga bagaimana sosok pendidik yang mendidik anak-anak didiknya untuk menyelesaikan masalah itu seharusnya dikedepankan, bukan kemudian mengajak eksternal untuk dapat menyelesaikan perkara. Eksternalnya kepolisian nih. Jelas, Oke. karena kalau udah masuk ke ranah hukum kan beda tempat gitu. Kita Oke. udah beda cara untuk menyelesaikan. Benar. Sehingga tentu kekecewaan saya itu Bang bukan pada hal lain melainkan cara penyelesaiannya. Sehingga kemudian saya juga berharap lah ke depan ini menjadi pembelajaran yang besar baik bagi kampus Undikma juga seluruh kampus yang ada di Indonesia terutama untuk kemudian ini menjadi sebuah atensi dalam menyelesaikan perkara kemahasiswaan. Artinya ada jalur-jalur kekeluargaan yang terlebih dahulu ditempuh. Teman-teman di Undikma sudah melewati jalur itu nggak? Ini juga perlu saya sampaikan ya bahwa beredarnya juga framing mahasiswa Undikma baik mungkin BEM-nya juga disinggung bahwa tidak pernah ada upaya persuasif, tidak ada pernah upaya untuk mediasi. Itu salah besar. Oke. Kenapa saya berani katakan salah besar? Kami sejak pemanggilan perdana atau undangan perdana dari pihak polisian untuk 7 mahasiswa yang awalnya itu langsung melakukan upaya. Hari berikutnya itu langsung kita melakukan upaya itu, bahkan sempat juga upaya-upaya yang kita tempuh itu formal dan non formal. Menyuratinya bukan hanya mengajak beraudiensi atau bersilaturahmi, tetapi juga menyurati permohonan maaf yang ditandatangani oleh mereka yang dipanggil. Tapi memang belum ada kunjung respon yang pasti. Yang jelas pasti menurut saya itu adalah pasti dalam penyelesaian perkara ini. Itu yang belum kemudian kami belum dapat terima sampai dengan hari ini. Karena tentunya ketika masalah itu dibawa ke ranah hukum itu nggak menyelesaikan masalah. Betul. Iya, bahkan misalkan kalau dalam proses penegakan hukum pun cara-cara di luar pengadilan atau istilahnya itu non litigasi itu harusnya diprioritaskan dalam penyelesaian masalah. Apalagi ini masalah internal lah sebenarnya kan. Ini urusan dapur yang harusnya bisa dibicarakan antara bapak dengan anak, orang tua dengan anaknya. Harusnya kan seperti itu. Kan yang viral di media sosial itu kalau dari Yayasan Undikma sendiri sebenarnya sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini, pengerusakan dan lain sebagainya, tapi proses penegakan hukum tetap berlanjut. Itu nggak cukup menurut Presma? Iya, kalau menurut kami bahwa kami satu sisi senang bahwa problematika ini bukan menjadi persoalan yang sekedar duniawi tapi juga akhirat kan begitu. Sehingga kami senangnya itu dalam arti bahwa yayasan menerima kami dengan baik dalam hal permohonan maaf sehingga kami dimaafkan. Tetapi kalau berbicara tentang dunia nih, ini kan berlanjut di hukum. Tentu kami juga berkeinginan karena masa depan teman-teman kami masih panjang gitu. Sehingga dengan permohonan maaf itu kami senang, tapi saya kira masih belum cukup untuk kemudian menyelesaikan perkara ini. Karena lagi-lagi secara maaf kita sudah, tapi bagaimana dengan kelanjutan demokrasi yang ada di kampus gitu. Kalau kemudian dimatikan dengan cara seperti ini, apa kabar untuk kemudian kemahasiswaan ke depan yang ada di Undikma? Juga ini akan menjadi corong, akan menjadi sampel untuk semua kampus. Sehingga menjadi sebuah pembenaran untuk kemudian sedikit-sedikit lapor polisi. Kan sedikit-sedikit laporin mahasiswanya. Itu kan yang kemarin sempat viral juga, sedikit-sedikit lapor. Apalagi kemudian sekarang disambut dengan RKUHP. Sedikit-sedikit main lapor nih. Ini mentalnya perguruan tinggi kok udah kayak mentalnya penguasa nih. Itu akhirnya kan publik merasa seperti itu kan akhirnya kan ya. Artinya permohonan maaf yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa khususnya Undikma adalah maaf secara hukum juga artinya. Seperti itu. Iya, karena tentu kami udah sangat kemudian terbuka dan kami yang mengajukan diri juga untuk dalam penyelesaian perkara ini, dan kami karena juga menyadari bahwa ada hal-hal yang keliru di dalam proses aksi tersebut, sehingga
proses ini tentu harus dapat diselesaikan kekeluargaan seharusnya. Tapi akhirnya kan setelah kasus ini, insiden ini kemudian terekspos, ini semacam buah simalakama menurut saya ya. Makan dua sisi nih. Gimana? Di satu sisi yayasan ingin memberikan shock terapi kepada mahasiswanya, tapi di sisi lain berdampak pada image dari perguruan tingginya. Karena sadar tidak sadar ya kasus yang seperti ini, birokrasi kampus melaporkan mahasiswanya. Kalau kita pikir secara rasional di ruang-ruang intelektual perguruan tinggi kan ini sesuatu hal yang nggak masuk akal lah gitu kan. Yang namanya mahasiswa itu pasti salah. Betul. Dan justru di kampuslah tempat atau kuota salah kita itu dihabiskan, kan seperti itu Pak Resma? Karena memang kan ini institusi pendidikan, tempatnya belajar, kan mustahil kalau benar semua kan? Benar ya, kalau udah benar ngapain sekolah kan? Iya, itu dia. Jadi memang tempat seperti itulah yang kemudian tempat untuk kemudian setiap ada kekeliruan kita coba bangkit dan memperbaiki kekeliruan itu. Dan hari ini yang terjadi bukan yang dari kacamata tadi itu yang disampaikan, justru dengan proses yang terjadi hari ini ketika mahasiswa salah justru harus diberikan punishment terus, kan ini tidak seperti itu. Oke. Punishment tidak selamanya kemudian berbentuk fisik lah, berbentuk perlakuan, Iya. berbentuk treatment. Kalau saya sih lebih rasional, misalkan sanksinya itu di internal, sanksi administratif. Semoga melalui pasca podcast ini kemudian mungkin saja ditonton, Iya. sehingga kemudian ada proses-proses penyelesaian yang pada akhirnya kemudian perkara ini dapat selesai dengan damai gitu. Oke. Karena toh juga beberapa ini kan masih semester-semester yang sedang gitu, yang akan menempuh panjang, yang Oke. tentu juga akan merawat demokrasi ini. Demokrasi di dalam kampus itu harus dijaga, karena bagaimanapun perguruan tinggi itu adalah corong dari demokrasi itu katanya. Betul. Seperti itu kan. Bahaya kalau demokrasi itu dibunuh di dalam kampus, walaupun memang pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya tidak kita bisa benarkan. Tapi ya kita bisa menjaga itu semua, kita kemas sedemikian rupa sehingga ini tidak terekspos. Saya percaya sama satu hal Pak Presma, bahwa organisasi itu bisa eksis karena dinamikanya. Kampus itu bisa terus survive sebagai satu perguruan tinggi yang matang itu karena dinamika yang ada di dalam kampus itu. Karena kan benar yang disampaikan tadi, hampir semua kampus akan dilirik oleh mahasiswa, calon mahasiswa itu karena dinamikanya. Dengan pengalaman problem ini dan sejarah kelamnya kampus ini, seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk kemudian memperbaiki dan memperbaiki terus. Oke. Harusnya bukan untuk mengulang kan gitu. Iya. Apalagi abang tahu sendirilah bagaimana kemudian kisah-kisah belaka tentang kampus IKIP Mataram, Oke. UNTB, Iya. dan pada akhirnya menjadi Undikma. Iya, jadi masalah kelam jangan diulang kembali. Nah, Betul. harusnya masalah itu dijadikan sebagai pembelajaran, kita ambil positifnya, ya buang negatifnya. Itu katanya seperti itu kan. Pres, feelingnya Pres nih, pasca insiden ini. Misalkan insiden ini terus berlanjut dan akhirnya yang 8 orang ini itu ditangkap oleh polisi. Misalkan akhirnya dibuilah, kan pasal 170 KUHP itu kan minimal 5 sampai 6 tahun penjara. Betul. Dibuilah teman-teman ini kan. Dampaknya terhadap minat orang masuk di perguruan tinggi Undikma ini seperti apa kira-kira, Pres? Tentu akan sangat tercoreng kalau menurut saya. Oke. Dalam artian bahwa perlakuan yang diberikan terhadap mahasiswanya sendiri, terlepas dari kekeliruan ataupun tidak, dan definisi kekeliruannya besar ataupun kecil, Iya. ini kan akan berdampak besar. Iya. Karena kalau kita melihat dari kacamata sebagai calon mahasiswa, contohlah misalkan saya tentu akan melihat, apakah kemudian ketika saya akan melakukan demonstrasi, akan melakukan unjuk rasa untuk kemudian kepentingan mahasiswa akan dibeginikan. Iya. Bahkan bukan hanya calon mahasiswa, untuk mahasiswa yang saat ini pun akan berpikir 2-3 kali. Yang mau jadi aktivis, masuk Betul. organisasi ya, benar Iya. ya. Dan itu kemudian akan menimbulkan hal panjang. Oke. Kenapa saya bilang hal panjang, Bang? Karena ini bukan hanya sekedar memasukkan mahasiswa, tapi untuk keberlanjutan kampus ini pun juga akan tenggelam. Kenapa Benar. saya bilang tenggelam? Karena seperti disampaikan oleh Abang juga tadi,
bahwa justru kampus itu dinilai aktif, dinilai kemudian produktif ketika kemudian demokrasinya juga terus berjalan gitu. Oke. Dengan kemudian catatan ini tentu untuk mengatur juga bahwa persoalan-persoalan yang tadi pengerusakan juga kita tidak benarkan. Jadi nanti bukan serta-merta saya bilang merawat demokrasi, merawat juga pengerusakan, bukan. Nggak seperti itu kan artinya. Iya, konsepnya nggak seperti itu. Demokrasi itu baik dan negara ini juga tetap kokoh karena demokrasi kan begitu. Tapi memang perlu ada hal-hal yang perlu diatur juga, seperti hal pengerusakan yang saya juga bersepakat dengan Abang bahwa penyelesaiannya itu di dalam dapur sendiri. Oke, penyelesaian itu di dapur sendiri ya. Saya juga sama ya Bang, bahwa dinamika yang terjadi hari ini itu juga menjadi sebuah pembelajaran juga untuk kemudian kita berpikir pentingnya sebuah demokrasi, pentingnya kemudian fleksibilitas dalam berkomunikasi pihak birokrasi dan mahasiswa, sehingga kemudian tidak ada gap di antara kita kan begitu. Karena ini lagi-lagi antara anak dengan bapak, bukan majikan dengan karyawan kan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, sehingga kemudian dalam proses penyelesaiannya ini dapat berangsur cepat dan itu di dalam dapurnya sendiri, tidak perlu repot-repot gembar-gembar di media kan seperti itu. Kita udah mau masuk di segmen akhir nih, Presma. Melihat kondisi ini, insiden penetapan tersangka terhadap 8 aktivis ini, optimis nggak Presma dengan kehidupan demokrasi di Undikma dan dunia aktivisme di Undikma? Kalau melihat saat ini Bang, dengan berbagai kemudian gejolak perkembangan demokrasi yang ada di kampus terus turun naik terus, dan pada hari ini saya memang bilang naik dan kemudian ketika diskat dengan keadaan kasus hari ini tentu akan mengancam keberlangsungan daripada demokrasi di Undikma serta perguruan-perguruan tinggi ke lainnya ke depan. Sehingga saya akan merasa optimis apabila kemudian penyelesaian dalam persoalan perkara ini segera dituntaskan oleh pihak birokrasi dan mahasiswa dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sehingga kemudian dapat membangkitkan kembali apa yang menjadi demokrasi yang harusnya ada di kampus. Sehingga kira-kira seperti itu yang kemudian saya juga harapkan, sehingga kemudian dapat optimis di dalam kampus ini terus juga bangkit di dalam menggaungkan bahwa ini juga kampus demokrasi. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman BEM nih sampai di titik ini? Apakah akan terus mengawal sampai pada adanya kesepakatan bahwa ini tidak dilanjutkan dalam proses hukum atau seperti apa? Untuk dari BEM sendiri memang tidak ada kata keluar, tidak ada kata tidur, tidak ada kata hal lain yang kemudian untuk lupa terhadap kasus ini, melainkan akan terus mengkawal dalam proses penyelesaiannya. Yang jelas dari BEM juga akan sangat berkomitmen dalam penyelesaian kekeluargaan, masih menjadi hal yang terdepan gitu. Terlepas apapun resikonya di kemudian hari, tentu itu menjadi bagian di dalam perjuangan gitu. Dan di dalam hal ini lagi-lagi saya juga ingin tegaskan bahwa kami di BEM itu akan coba lebih mengedepankan kekeluargaan itu sendiri gitu. Sampai pada akhirnya apapun resiko ke depan, kita juga akan sambil mengkaji situasi dan kondisi ke depan. Artinya jalur kekeluargaan itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Jangan sampai kemudian insiden yang terjadi kemarin, penetapan tersangka atau pelaporan mahasiswa oleh birokrasi kampus itu menjadi presiden buruk dalam kehidupan demokrasi di ruang-ruang publik, kehidupan demokrasi dan tumbuh suburnya demokrasi di lingkungan kampus. Karena ketika ini terjadi, menjadi presiden buruk, seakan-akan ini kita bisa benarkan. Saya teringat satu quotes bahwa kesalahan yang diulang-ulang itu di kemudian waktu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita. Karena seperti itu, Pres. Terakhir, Pres, harapannya untuk anak muda di podcast Bicara Santai, kemudian teman-teman aktivis di konten podcast Bicara Santai, ke depan dunia aktivis kemudian mahasiswa itu harus bagaimana? Harus seperti apa menghadapi dinamika? Dan jangan lupa juga ajakannya untuk teman-teman masuk di Undikma. Terima kasih teman-teman podcast Bicara Santai. Yang saya ingin sampaikan bahwa jangan pernah kapok untuk menjadi sosok pejuang, karena pejuang itu boleh mati, tetapi perjuangannya harus tetap diwarisi, karena sosok pemuda lah yang kemudian akan mampu mendobrak perkembangan zaman, karena sosok pemuda lah yang kemudian akan mendobrak bagaimana perkembangan kampus yang ada di NTB terutama,
Sehingga saya mengajak juga untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada di NTB maupun di Indonesia yang pada umumnya, mari kita berkuliah di Undikma untuk sama-sama membangkitkan apa itu arti sebenarnya demokrasi. Oke, jadi itu teman-teman semua pesan yang dalam dari Presiden Mahasiswa dari Universitas Pendidikan Mataram. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk kita sadari secara bersama bahwa demokrasi ya harus dimulai dari perguruan tinggi. Jangan sampai kemudian kampus justru menjadi ya pembunuh demokrasi yang sebenarnya. Karena di mana lagi tempat mahasiswa untuk merdeka menyampaikan kritisisme mereka kalau tidak dimulai dari lorong kecil yang bernama kampus, kan seperti itu. Ruang-ruang diskusi di organisasi kan seperti itu, Presma. Presma, sebelum kita tutup, saya punya satu souvenir dari podcast Bicara Santai. Ini adalah souvenir bentuk terima kasih dan penghargaan kami kepada Presma karena udah mau berbagi cerita nih di podcast Bicara Santai ya, dan mudah-mudahan ke depan kasus yang sedang dihadapi oleh teman-teman aktivis ini selesai secara kekeluargaan. Amin. Itu yang paling penting ya, dan kampus menurunkan ego lah gitu kan, seperti itu. Mahasiswa sudah mendatangi orang tua dan orang tua harus menerima dengan baik lah, seperti itu kan. Itu kebijaksanaan yang harus dijaga. Kami punya satu souvenir Pak Presma. Jadi ini souvenir ya dari podcast Bicara Santai ya, support dari Oni Kreatif, OC Plakat, tempat pembuatan souvenir paling recommended di Kota Mataram. Jadi teman-teman semua kalau mau buat souvenir, Pak Presma mau ngadain event siap. mau pesan souvenir, jangan lupa ke OC Plakat. Nanti untuk link pemesanannya dan kontak personnya saya cantumin di video. Ini Pak Presma bisa diterima. Ini bentuk terima kasih kami. Mudah-mudahan Presma bersama teman-teman yang lainnya terus bisa berjuang memperjuangkan kepentingan mahasiswa. Siap. Terima kasih banyak Pak Presma ya. Oke teman-teman semua, itu podcast Bicara Santai saya bersama dengan Presiden Mahasiswa dari Undikma. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dalam sehat dan selalu semangat untuk terus menjaga nalar kritis kita. Saya Yusril Iza Mahendra bersama dengan Bang Andri ya, Presma dari Undikma menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.